Terdapat sungai yang bukan terbentuk dari air, namun terbentuk dari es. Hah? Emang ada? Ada loh namanya itu gletser. Agar kalian memahami lebih dalam tentang pembahasan gletser, yuk simak video ini sampai habis. Gletser adalah es raksasa yang terbentuk oleh salju selama 100 hingga ribuan tahun. Walaupun terlihat diam, sebenarnya gletser bergerak perlahan mengikuti gravitasi bumi. Gletser biasanya terdapat di tempat yang bersuhu dingin, seperti pegunungan tinggi dan wilayah kutub. Nah, di suhu tersebut terdapat suhu rendah, sehingga salju yang turun tidak sepenuhnya mencair. Namun, salju tersebut menumpuk dan menekan lapisan di bawahnya yang berubah menjadi padat. Teman-teman, kalau dianalogikan seperti ini ya. Jadi kita ambil suatu kemasan yang seperti ini. Pokoknya semuanya yang cairannya itu bersifat kental. Nah, kita pakai contoh dengan Velveteen. Jadi kan kalau Velveteen didiemin, dia tidak akan bergerak kan teman-teman. Tapi kalau diberi tekanan, dia akan bergerak secara perlahan. Lihat. Nah, begitu juga cara kerja gletser berpindah tempat. Jadi di bawah bongkahan gletser tersebut tuh saljunya sudah ada yang mencair. Nah, karena salju mencair ini, karena ada tekanan di atasnya, jadi gletser itu bergerak turun ke bawah tanpa merusak atau meretakkan bongkahan gletser yang ada di atas. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas berbagai jenis gletser. Ternyata gletser sendiri memiliki berbagai jenis berdasarkan bentuk dan lokasinya. Untuk jenis gletser yang pertama yaitu gletser lembah. Gletser ini berada di pegunungan dan bergerak mengikuti lembah. Untuk bentuknya mirip sungai es yang mengalir di antara gunung-gunung. Gletser ini di sisi kanan dan kirinya terdapat batuan terjal, dan gletser ini terdapat di wilayah pegunungan Alpen, Andes, dan juga Himalaya. Nah, selanjutnya ada gletser kontinental. Gletser ini berukuran sangat besar dan menutupi daratan luas di daerah kutub. Gletser ini terbentuk dari antara tumpukan salju-salju yang sudah membeku selama beribu-ribu tahun. Gletser ini berbatasan langsung dengan samudra dan juga lautan kutub, lalu terletak di wilayah Antartika dan juga Greenland. Nah, selanjutnya ada gletser Piedmont. Gletser ini terjadi ketika gletser lembah keluar dari pegunungan lalu menyebar ke dataran yang lebih luas. Saat sampai ke dataran yang lebih luas, es menyebar ke samping sehingga bentuknya seperti kipas. Gletser ini berdekatan dengan dataran yang luas dan juga hutan di kaki gunung dan berada di wilayah Malaspina atau Alaska, Amerika Utara. Selanjutnya adalah gletser gantung. Gletser ini adalah gletser kecil yang berada di lereng gunung yang curam sehingga terlihat seperti menggantung. Gletser ini dapat menyebabkan longsoran salju jika sebagian esnya hancur. Gletser ini berada di atas tebing dan contoh wilayahnya berada di Puncak Jaya, Papua. Lewatan. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dan perumpamaan dari gletser, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses terbentuknya gletser. Jadi, proses terbentuknya gletser itu ada 3 tahapan, guys. Yang pertama itu akumulasi. Yang pertama-tama, salju turun di daerah yang sangat dingin. Contohnya seperti di kutub dan pegunungan yang tinggi. Setelah turun, ada tahapan yang kedua, yaitu tahap pemadatan. Nah, salju yang udah turun tadi itu menumpuk dan menekan lapisan di bawahnya, mengubah salju menjadi lapisan firn. Nah, setelah 2 tahapan itu ada tahapan rekristalisasi, yaitu tahapan di mana tekanan yang sangat tinggi mengubah firn menjadi lapisan gletser yang padat dan berwarna kebiruan. Tadi kan kita udah mengetahui proses terbentuknya gletser. Sekarang kita akan mengenali ciri-cirinya. Jadi, ciri-ciri gletser itu ada yang pertama, dia ini bergerak sangat lambat, bahkan saking lambatnya cuma bergerak beberapa sentimeter hingga meter per hari. Yang kedua, itu ada warnanya, memiliki warna putih hingga biru tua karena kepadatan oksigen yang sangat rendah. Yang ketiga dan yang terakhir, memiliki retakan di lapisan es yang disebut crevasses. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat gletser. Walaupun terlihat hanya seperti bongkahan es, gletser mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber air tawar.
Saat sebagian es mencair, aliran airnya menjadi sungai. Banyak negara bergantung pada air tersebut untuk sebagai bahan minuman, pertanian, dan pembangkit listrik. Yang kedua, gletser membantu mengatur iklim bumi. Permukaan es memantulkan sinar matahari kembali ke atmosfer. Hal ini membantu menjaga suhu bumi agar tidak terlalu panas. Yang ketiga, gletser sebagai objek penelitian. Para ilmuwan meneliti gletser untuk mengetahui perkembangan perubahan iklim, kondisi bumi zaman dahulu, hingga usia lapisan es. Yang keempat, sebagai pariwisata. Gletser menjadi objek wisata dalam alam yang menakjubkan. Contohnya pegunungan Alpen di Eropa, Antartika, dan Patagonia di Amerika Selatan. Upaya konservasi gletser. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa keadaan gletser di dunia saat ini mencair lebih cepat karena terjadinya pemanasan global? Jika hal ini terus terjadi, maka permukaan air laut bisa menaik, cuaca semakin ekstrim, dan persediaan air tawar di dunia semakin berkurang. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga gletser. Kira-kira gimana sih cara kita melestarikan gletser? Yang pertama yaitu dengan mengurangi polusi. Mengurangi asap kendaraan dan pabrik agar pemanasan global tidak semakin parah. Yang kedua yaitu dengan menghemat energi, menggunakan listrik seperlunya, dan memakai energi yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu menanam pohon. Pohon membantu menyerap karbon dioksida dan dapat mengurangi polusi yang tersebar semakin parah. Yang keempat yaitu dengan mengadakan kampanye lingkungan. Kampanye lingkungan ini mengajak masyarakat lebih peduli terhadap perubahan iklim. Klasifikasi persebaran gletser berdasarkan wilayah dibagi menjadi dua zona. Zona yang pertama yaitu zona kontinental, merupakan persebaran hamparan es yang sangat luas. Hingga 99% zona es di dunia ini memiliki tipe tersebut. Contohnya seperti Antartika dan juga Greenland. Lalu yang kedua ada gletser alpina, merupakan tipe yang berada di pegunungan dan lebih kecil wilayahnya daripada tipe sebelumnya. Contohnya seperti pegunungan Alpen, Andes, Himalaya. Kakak, aku boleh nanya nggak sih faktor penyebaran gletser dan dampaknya itu apa sih? Boleh dong. Jadi tuh yang ada 3 faktor. Nah, 3 faktornya itu apa sih? Jadi kalau wilayahnya semakin dekat dengan 90 derajat bintang utara dan bintang selatan, itu kita bisa menemukan gletser loh di lautan. Nah, yang kedua tuh untuk di wilayahnya. Kalau di wilayah tropis ini tuh bisa sih ketemu gletser, tapi harus di ketinggian 4.500 meter dan 5.000 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk yang ketiganya tuh wilayah gimana mataharinya nih. Kalau suatu wilayah tuh dia membelakangi matahari, biasanya tuh dia tuh lebih lama menyimpan es-esnya dibandingkan yang langsung. Mau kemana? Belum selesai tahu. Nah, jadi itu ada dampaknya juga. Jadi itu di sekarang ini tuh gletser tuh lagi mengalami penyusutan secara global. Nah, apa sih? Kenapa itu buruk? Nah, jadi tuh yang pertama itu tuh bisa mengancam kebersihan sumber air yang bersih, terutama untuk wilayah-wilayah yang berkenangan sama gletser tersebut. Nah, yang kedua tuh ini tuh juga bisa menjadi memanaskan bumi loh kalau nggak ada gletser ini. Jadi kayak kalau gletsernya ini banyak yang mencair, menyusut, jadi dia tuh ya bumi bakal makin panas karena dari tolak sinar mataharinya tuh bakal berkurang karena si es ini tuh mulai menyusut. Nah, kalian pengen tahu nggak sih apa aja fun fact dari gletser ini? Jadi fun fact yang pertama, gletser itu dapat membentuk lembah berbentuk huruf U. Kemudian ada fun fact kedua, yaitu ternyata ada gletser yang usianya lebih tua dari peradaban manusia. Lalu yang ketiga, 69% air tawar di dunia itu berbentuk gletser. Lalu fun fact keempat, warna biru yang diserap dari matahari pada gletser itu memantulkan warna biru. Dan fun fact kelima, gunung es di laut itu berasal dari gletser. Nah, jadi kesimpulannya yaitu gletser bukan hanya sebagai bongkahan es biasa, namun gletser merupakan bagian penting di kehidupan bumi ini. Gletser sebagai penyimpanan air tawar, menjaga keseimbangan iklim, dan menjadi bukti perubahan lingkungan yang sedang terjadi. Jika suhu bumi terus meningkat,
banyak gletser yang akan mencair, dan itu menimbulkan berbagai dampak bagi manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya sekadar tugas seorang ilmuwan, tapi merupakan tugas kita semua. Mulai dari hal sederhana seperti menghemat listrik, mengurangi sampah, dan menjaga alam. Hal itu sudah ikut membantu melindungi gletser di bumi ini.